Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, saya Julia Mujari, bertugas di SMP Negeri 5 Sungai Kunyit, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Perkenalkan, saya Desi Apriani, bertugas di SD Negeri 07 Sungai Kunyit, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, bertugas di SD 14 Sungai Kunyit, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Pada video kali ini, kami akan praktik coaching untuk supervisi akademik, yang mana kami bertiga akan berganti peran sebagai observer, Sebagai coach, Dan sebagai coaches. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Julia hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Bersemangat saya hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Baik, hari ini Bu Julia kita di sini akan berbincang dan saya akan menyampaikan bahwasannya hari ini saya akan menjadi pengamat ketika Ibu Julia akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, tentunya sebelum Ibu melakukan coaching akademik, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang harus terlihat ketika praktik coaching Baik, tersebut. Nah, jadi nanti itu diharapkan ketika Ibu melakukan praktik coaching itu Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coachingnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Nah, dalam proses coaching ini juga Ibu diharapkan nanti juga Ibu dapat menerapkan alur tirta kepada coachingnya dengan baik. Apa itu tirta? Yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu Julia ya. Ya Bapak. Nah, dari pemaparan rubrik penilaian tadi apakah ada yang masih belum dipahami Ibu? Alhamdulillah sudah Bapak. Oke, jika sudah aman dan sudah dipahami ya Bu, silakan Ibu nanti praktek coaching. Tapi Iya. sebelumnya saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Julia. Baik. Oke, pertama itu kan ada 3 kompetensi Iya. yang akan dilakukan sebagai coaching. Nah, kompetensi mana yang akan Bu Julia kembangkan? Sebenarnya untuk kompetensi coaching ini saya pengen sekali ketiga-tiganya itu bisa Iya. berkembang pada diri saya. Baik itu dari kehadiran penuh, Iya. presentnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, saya pengen kompetensi itu ada pada saya. Nah, dari ketiga itu Ibu ingin kembangkan, kira-kira mana yang lebih spesifik dan lebih ingin Ibu kembangkan kepada Ibu sebagai coach begitu. Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu terutama di bagian itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pengen kompetensi itu ada Ya. pada diri saya. Nah, kalau begitu apa indikator ketercapaiannya dan bagaimana tolak ukurnya sehingga ketika terjadi proses percakapan itu terlihat Ibu? Ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaches Iya. itu, jadi coaches itu bisa mengalir, Iya. bisa mengalir, menemukan ide-ide Iya. atau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga pengen adanya mendengarkan dengan cara rasa, dengan rasa gitu Iya. Bapak. Jadi hal tersebut ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, rasa itu ada di dalamnya. Artinya dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu si coachnya juga terbawa dengan dan mampu menemukan sendiri solusinya begitu Bu ya? Iya. Oke. Baik Ibu, harapan kita ya dalam praktek ini Ibu dapat mendapatkan alur tirtanya dan semoga dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya, baik Bapak. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bapak. Oke, silakan praktik coaching. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Julia. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik-baik saja Bu Julia. Gimana juga dengan kabar Ibu Julia hari ini? Alhamdulillah Ibu Desi, sangat luar biasa saya hari ini Bu Desi. Alhamdulillah. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Desi hari ini? Ya, ada sedikit keresahan sih Bu Julia di hati saya.
yang ingin saya sampaikan dengan Bu Julia pada hari ini. Wah, apa itu Bu Desi? Saya sangat penasaran nih Bu Desi. Begini Bu Julia, dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kebanyakan siswa ini tidak aktif atau tergolong pasif ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung atau terjadi di dalam kelas. Itu yang menjadi keresahan saya. Jadi apa yang ingin Ibu capai terkait keaktifan siswa di dalam pembelajaran Ibu di kelas? Iya, yang ingin saya capai tentunya di sini saya ingin sekali menciptakan suasana pembelajaran itu Bu Julia yang inklusif, di mana semua siswa saya itu merasa nyaman dalam berbicara atau dia menyampaikan ide-idenya. Itu yang ingin saya capai. Kemudian mendorong siswa untuk berkontribusi baik secara verbal maupun non verbal dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu ingin sekali saya itu dapat membantu siswa mengembangkan tentang kemampuan terutama dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Baik Ibu, jadi dari hal tersebut seperti apa gambaran ideal yang ada di pikiran atau yang ada di kepala Bu Desi terkait tentang keaktifan siswa yang ada di kelas? Iya. Saya inginnya semua anak yang ada di dalam kelas itu bisa berpartisipasi aktif terutama ya. Kemudian siswa itu dapat berkontribusi terutama itu di dalam kegiatan diskusi. Iya Ibu. Kemudian dengan beberapa siswa yang berbicara, kemudian yang lain memberikan dukungan atau melakukan interaksi, baik itu memberikan tanggapan ataupun hanya sekedar memberikan anggukan kepala. Kemudian siswa tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan saja Bu Julia yang saya harapkan, tetapi mereka juga aktif untuk bertanya dan memberikan tanggapan yang sangat kritis terhadap ide-ide dari teman-temannya tadi. Kemudian di dalam kegiatan itu mereka ini saling mendengarkan dan juga saling menghargai berbagai pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan menciptakan rasa saling menghargai dan juga rasa saling menghormati sesama mereka yang ada di dalam kelas. Baik Bu Desi, jadi bagaimana keaktifan siswa yang Ibu Desi harapkan ini akan berkontribusi pada tujuan pembelajaran yang lebih besar yang ada pada kelas Bu Desi? Tentunya saya ingin mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam, yaitu dengan terlibat aktif, kemudian siswa ini dapat memahami materi dengan yang lebih baik lagi, kemudian mereka dapat berinteraksi dan mengeluarkan ide-ide yang sangat berbeda nih Bu Julia. Kemudian saya inginnya siswa juga aktif dalam berpartisipasi terutama di dalam diskusi ini Bu Julia sesama mereka di dalam kelas. Kemudian mengeluarkan bagaimana kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kemudian menganalisis informasi yang disampaikan. Ya ini harapan saya ini akan berjalan dalam waktu jangka panjang. Kemudian menciptakan rasa percaya diri, ini yang paling utama buat saya. Di mana ini akan membantu siswa untuk membangun rasa percaya diri mereka untuk meningkatkan motivasi mereka untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Oke. Menurut Bu Desi, apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bu Desi? Kalau yang bisa menyebabkan siswa kurang aktif tadi Bu Julia, mungkin ini ya Bu Julia ya, kurangnya minat, di mana siswa ini merasa bahwa materi pembelajaran ini tidak relevan atau materi ini tidak menarik bagi mereka. Kemudian adanya rasa ketidaknyamanan, mungkin ada beberapa siswa di sini yang merasa canggung untuk berbicara, ya masih ada rasa malu-malu atau mereka kurang pede, percaya dirinya agak kurang, dan ada rasa takut salah ketika mereka menyampaikan ide atau pendapatnya. Lalu gaya belajar mereka juga yang berbeda, yang tidak sama kan? Gaya belajar dengan metode yang digunakan mungkin ini tidak sesuai dengan siswa yang ada di dalam kelas itu. Oke, apa saja sih tanda-tanda atau perilaku
yang menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran? Iya, jadi siswa ini agak minim ya dalam berbicara. Pertama, siswa jarang atau tidak pernah mengacungkan tangan. Nah, baik itu bertanya ataupun ingin menjawab atau merespon apa yang kita sampaikan. Kemudian siswa ini tidak fokus sepertinya. Kemudian dia bermain barang-barang yang ada di depan meja mereka kan. Lalu siswa ini tidak ada rasa ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin tahu dengan apa yang saya sampaikan atau materi apa yang disampaikan. Jadi tidak ada rasa keingintahuan mereka untuk mendalami materi yang diberikan. Kemudian ekspresi wajah mereka yang rata-rata datar atau karena mungkin merasa bosan. Ini yang dapat saya lihat dari proses yang sedang berjalan. Iya, ketika Ibu Desi melihat tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan hal tersebut, hal yang tidak aktif, misalnya mereka tidak mau mengacungkan tangannya, atau mereka kurang fokus, atau ekspresi wajahnya yang datar, itu bagaimana biasanya Bu Desi itu menanggapi respon tersebut ketika siswa tidak aktif dalam proses belajar? Ya, tentunya kita akan selalu memberikan apresiasi ya Bu ya, berupa pujian kepada anak-anak ini untuk memberikan dorongan agar mereka yang kurang aktif berpartisipasi dapat berpartisipasi, kemudian menciptakan suasana yang aman di mana saya ingin membangun lingkungan pembelajaran yang bebas dari mungkin mereka merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini selalu menjadi penilaian. Jadi saya ingin menciptakan rasa aman itu, kemudian di mana siswa ini merasa nyaman untuk berbicara. Lalu mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi atau kelompok kecil atau multimedia untuk menarik perhatian siswa dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk berpikir lebih kritis dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tanpa adanya rasa tekanan. Kemudian mengidentifikasi siswa yang kurang aktif tadi dan berbicara itu secara pribadi agar saya tahu apa sih yang menjadi permasalahan mereka sehingga di dalam kelas itu mereka kurang aktif ketika dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian langkah apa yang sudah Ibu Desi coba untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut? Yang pertama, saya mencoba di setiap pembelajaran itu untuk mengkondisikan dengan mereka selalu berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok, mengorganisir diskusi kecil yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara lebih dalam lagi, terutama di dalam kelompoknya masing-masing sesama mereka. Kemudian menggunakan berbagai aplikasi online seperti quiz atau game Kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan proyek nyata yang relevan dan menarik bagi siswa. Kemudian saya juga memberikan pengakuan kepada siswa yang aktif untuk berpartisipasi agar bisa memotivasi temannya yang lain. Jadi jika di rating nih Bu Desi dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Desi sudah ada di angka berapa untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut? Kalau untuk saat ini sih sudah ada di posisi atau rating yang angka 7 ya Bu Julia ya. Walaupun masih banyak hal-hal lain yang perlu saya lakukan untuk membangun siswa agar lebih aktif lagi karena masih ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya. Kan tadi Bu Desi bilang sudah di angka 7 nih. Nah, kira-kira ada ide atau strategi lain kah yang bisa Ibu Desi terapkan untuk mendorong siswa itu lebih aktif atau untuk menaikkan rating dari 7 nih gitu? Iya Bu Julia, ada beberapa ide atau strategi yang ingin saya lakukan, yaitu yang pertama tentang metode belajar kooperatif. Di mana ini dia kan lebih terstruktur seperti jigsaw, di mana setiap siswa ini memiliki peran yang sangat penting. Kemudian penggunaan game edukasi Bu Julia yang ingin saya lakukan.
mengintegrasikan permainan edukasi yang mendidik untuk membuat pembelajaran itu supaya lebih menarik perhatian siswa dan membuat siswa itu lebih aktif. Kemudian refleksi diri terutama ya, refleksi diri. Saya meminta kepada siswa untuk menulis jurnal refleksif tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian role play dan simulasi, di mana saya menggunakan itu untuk membuat siswa itu lebih terlibat aktif lagi secara emosional dan intelektualnya dengan materi yang saya sampaikan. Wah, ide-ide yang Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa. Jadi kapan nih ceritanya mau menerapkan atau memulai ini strategi yang tadi yang sudah Ibu paparkan, dan bagaimana cara Ibu Desi untuk mengevaluasi hal tersebut? Ya, rencananya ini akan saya lakukan minggu depan Bu Julia untuk kegiatan ini ya. Kemudian evaluasi yang akan saya lakukan, di mana pastinya saya akan mengamati interaksi dan partisipasi siswa itu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan kuesioner, di mana itu akan saya bagikan kepada siswa untuk mendapatkan umpan balik. Ya, umpan balik tentang pengalaman mereka dengan metode yang saya sampaikan, metode baru yang saya sampaikan di pembelajaran. Kemudian memberikan tugas dan juga kinerja, menganalisis peningkatan kualitas tugas yang dikumpulkan serta kontribusi siswa ini di dalam berdiskusi. Iya, jadi makin cepat lebih baik ya Bu ya. ya. Betul Bu. Nah, jadi peran atau komitmen apa yang dapat Ibu Desi ambil untuk memastikan siswa yang terlibat dalam pembelajaran itu lebih aktif? Tentunya kita harus membangun hubungan yang baik dulu nih Bu. Membangun hubungan yang baik, di mana saya dapat memahami minat dan kebutuhan siswa saya itu sendiri tentang, kemudian menciptakan ikatan yang kuat antara saya sebagai guru dan mereka sebagai murid saya atau siswa saya. Kemudian mengadaptasi beberapa metode pembelajaran agar metode pembelajaran yang beragam ini bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka Bu Julia. Kemudian mengajak siswa juga untuk menetapkan tujuan pembelajaran secara bersama-sama, sehingga mereka ini akan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses belajar mereka. Kemudian refleksi yang secara berkala yang akan saya lakukan Bu Julia tentang strategi yang digunakan, itu apa dampaknya terhadap keterlibatan siswa saya. Oke, dari ide dan strategi yang telah Ibu paparkan tadi dan peran yang Ibu ambil dalam komitmen Ibu dalam menerapkan hal tersebut, yang ingin saya tahu berikutnya adalah apa dukungan yang Ibu Desi butuhkan dari lingkungan sekolah Ibu sendiri atau dari rekan-rekan kerja Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, yang tentunya dukungan itu sangat penting bagi saya. Yang pertama akan saya lakukan, tentunya saya akan melakukan kolaborasi dulu dengan kepala sekolah tentunya dan juga rekan-rekan sejawat, di mana kita bisa berbagi pengalaman, ide-ide atau praktik baik yang kita lakukan. Kemudian dalam praktik baik terutama dalam keaktifan siswa di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan atau mengikuti berbagai pelatihan atau workshop yang mendukung untuk peningkatan strategi pembelajaran saya di dalam kelas, sehingga siswa saya dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tentunya tidak terlepas dari teknologi yang mungkin saya harus adopsi juga agar pembelajaran di kelas tidak hanya itu-itu saja yang dapat meningkatkan minat, semangat belajar untuk siswa-siswa saya. Oh, baik sekali Bu. Memang teknologi itu sangat harus kita terapkan ya Ibu ya. Jadi kita sudah sampai di akhir sesi. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Untuk perasaan saya hari ini, saya lega sekali Bu Julia, sudah bisa mencurahkan, sudah bisa menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya atau ada apa yang menjadi keresahan saya selama ini kepada Bu Julia pada hari ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan tentunya dengan kegiatan ini akan membangun
motivasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, menciptakan strategi yang baru untuk anak-anak murid saya, sehingga proses pembelajaran di sekolah atau di kelas dapat berlangsung dengan nyaman, aman, dan saya dapat menuntun siswa saya untuk mengembangkan potensi dan karakter yang mereka miliki. Oke, alhamdulillah saya akan terus mendukung ide dan apa yang akan Ibu Desi lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu atau untuk mendukung Ibu dalam membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Saya akan terus mendukung Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan semoga apa yang ada di kepala Ibu Desi, apa yang ide-ide yang Ibu Desi utarakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Terima kasih Bu Julia. Semangat terus ya Bu Harus Desi. selalu semangat Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Julia, Iya, Bapak. tadi kita sudah lihat ya bagaimana Ibu mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Baik. Nah, Ibu Julia, tadi dari coaching supervisi akademik itu apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching ya, dan apa indikator ketercapaiannya sehingga keterampilan coaching yang Ibu kembangkan tadi itu terlihat? Pada saat praktek coaching tadi yang Iya. saya lakukan terhadap coaches saya merasa potensi yang saya inginkan itu sudah mulai tercapai, Bapak. Iya. Jadi saya sudah merasa saya sudah bisa dan mampu untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan Iya. berbobot kepada coaches saya. Oke, baik Bu ya. Tadi ada beberapa catatan juga yang saya lihat ketika Iya. Ibu praktek coaching. Jadi memang tadi terlihat sekali alutirta yang Ibu sampaikan, dari tujuannya sangat runtut, pertanyaan juga sangat berbobot. Kemudian Ibu juga mampu mengidentifikasi apa yang ditanyakan kepada coachingnya. Kemudian Ibu juga memberikan rencana aksinya, kemudian menanyakan juga tanggung jawabnya. Itu sudah terlihat sekali tadi di praktik coachingnya. Lalu alutirtanya ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi Ibu juga terlihat sangat membantu coachingnya menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya tadi ya Bu ya. Iya. Terhadap keaktifan siswa yang sangat kurang tadi ya. Iya. Nah, jadi si coachingnya sudah menemukan sendiri solusinya dengan metode-metode yang sangat luar biasa Bu ya. Kemudian Ibu juga luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya kepada coachingnya Bu. Oke Ibu. Nah, dari pengamatan tadi sangat luar biasa. Nah, kira-kira Bu, kompetensi mana lagi sih yang akan Ibu kembangkan nantinya ketika menemukan masalah atau dengan rekan sejawatnya? Oke, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Untuk kompetensi ini saya merasa memang saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Cuman saya merasa untuk mendengarkan dengan rasa itu masih belum maksimal, Bapak. Iya. Jadi saya belum bisa secara maksimal untuk melakukan hal tersebut. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa tadi Bu ya. Iya, Oke. benar Bapak. Ya, semoga dengan diskusi kita hari ini, dengan kita mengamati dan Ibu praktek coaching untuk supervisinya sudah terlihat, kita dapat menerapkan praktek ini ke teman sejawat lagi Bu ya. Baik Bapak. Oke, mungkin cukup dari saya pengamatan saya Ibu. Terima kasih atas praktek coachingnya, luar biasa, super hebat. Terima kasih Oke, juga. semoga Bapak. tidak bosan ketemu lagi dengan saya. Iya Bapak, saya tidak akan pernah Oke, bosan. terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya Bu ya. Iya Bapak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.